kembali diguyur hujan lebat sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Lagi-lagi sejumlah daerah di Jakarta terendam banjir. Para pekerja harus menerjang hujan dan banjir untuk bisa sampai ke kantor. Sementara sejumlah sekolah kembali menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau sekolah online. Banjir juga membuat jalan-jalan protokol di Jakarta mengalami kemacetan parah. Sementara itu, akibat cuaca ekstrim, permukiman warga di sejumlah daerah di Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir dan membuat aktivitas warga terhambat. Sebelumnya, Gubernur Jakarta menyebut terus memantau perkembangan cuaca sebelum memutuskan perpanjangan operasi modifikasi cuaca. Sejumlah upaya penanganan banjir juga terus dilakukan, antara lain mengeruk sungai-sungai di Jakarta dan mengoperasikan ribuan pompa air. Hasil BMKG kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini. Dan mohon maaf, hari ini dari tadi pagi jam 5 sebenarnya udah kita lakukan. Kalau enggak ini pasti curah hujannya lebih tinggi dari yang sekarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek akan berlangsung hingga awal Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, hari ini harga emas tembus 3 juta rupiah per gram. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan tidak ada reshuffle selain mengisi kursi Wakil Menteri Keuangan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, di tengah isu reshuffle kabinet, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya perubahan besar di Kabinet Merah Putih. Mensesnek menyebut perubahan hanya ada di posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya ditempati Thomas Djiwandono. Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono menguatkan kembali isu reshuffle. Namun, isu ini dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Nantinya, pergantian hanya untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diisi Thomas Djiwandono. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi. Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini atau Februari kan sebentar lagi udah Februari. Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan isu reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Sebelumnya sempat beredar isu akan ada reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo terakhir kali mereshuffle kabinetnya pada 8 Oktober 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN. Susunan anggota DEN terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN di Istana Kepresidenan Jakarta. Sumpah yang dibacakan Presiden diikuti oleh para Ketua Harian dan anggota DEN yang dilantik. Ketua Harian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, anggota dari unsur pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perindustrian Agus Gumilang, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Anggota dari pemangku kepentingan, Joni Jonathan Numberi dari akademisi, Muhammad Fadil Hasan dari akademisi, Satya Widya Yuda dari industri, Sri Penny Inten Cahyani dari industri, Unggul Priyanto dari teknologi, Saleh Abdurrahman dari lingkungan hidup, Muhammad Khalid Syerazi dari konsumen, dan Surono dari konsumen. Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Pembentukan Dewan Energi Nasional menjadi krusial bagi misi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis di sektor energi, termasuk upaya mewujudkan swasembada energi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi SMA Negeri 15 Surabaya untuk memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya. Meskipun berjalan baik, namun masih ada sekolah di Surabaya yang belum mendapatkan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi SMA Negeri 15 Surabaya untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik. Dalam kunjungan ini, Zulhas didampingi oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Payewai. Pelaksanaan MBG di Surabaya berjalan cukup baik dengan menu yang cukup bervariasi. Sementara itu terkait distribusi MBG di bulan Ramadan masih dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional. Kita memastikan program unggulan utama Bapak Presiden mengenai makan bergizi bisa berjalan dengan baik. Tadi bisa didengar sendiri ya, anak-anak senang, bahagia, dapat makan siang. Lauknya kadang-kadang ada telur, ada ayam, ada ikan dan lain-lain ya. Meskipun sudah berjalan dengan baik, namun dari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, masih ada sekolah di Surabaya yang belum mendapatkan makan bergizi gratis karena menunggu proses verifikasi SPPG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Rapat DPR dengan sejumlah menteri berjalan panas, salah satunya saat rapat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan saat rapat di DPR. Pasha soroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronika karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronika meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya?
pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan mau dia janda, mau lansia atau kelompok ibu rumah tangga yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Pemirsa, Menko Kumham dan IMIPAS Yusril Ihza Mahendra menyebut aparat yang menuduh penjual es gabus menggunakan bahan spons bisa dijatuhi sanksi etik hingga diproses hukum. Sementara itu, kedua aparat yang terlibat telah meminta maaf kepada penjual es gabus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons kasus penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusril menegaskan aparat bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum jika terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, anggota Polri Aibtu Ikhwan Mulyadi dan anggota TNI AD Serda Heri Purnomo meminta maaf kepada penjual es gabus, Sudrajat, dan masyarakat. Keduanya mengaku bersalah karena telah menuduh Sudrajat menjual es gabus dengan bahan spons. Bahkan, Aibtu Ikhwan diperiksa Bitpropam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran etik. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, video dua aparat TNI dan Polri sedang menginterogasi penjual es gabus viral di media sosial. Tanpa hasil pemeriksaan di laboratorium, keduanya menuding es gabus yang dijual mengandung bahan berbahaya dan tak layak konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kilau emas Antam makin hari makin tak terbendung. Pada perdagangan hari ini, harga logam mulia ukuran 1 gram mencapai Rp3.168.000. Sejak tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik.
Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai 2,3 juta rupiah lebih per gram. Awal tahun ini kilau emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus 3 juta rupiah. Dan hari ini, 29 Januari 2026, harga emas antam 1 gram mencapai 3.168.000 rupiah. Kenaikan harga emas mencapai 3 juta rupiah per gram ini juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 per hari ini dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya. Pemirsa, hari ini lagi-lagi indeks harga saham gabungan ambruk hingga tembus 8%. Meski anjlok, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta pasar tidak panik. Baru saja dibuka, IHSG kembali mengalami koreksi tajam. IHSG anjlok hingga 8% ke level Rp7.654. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia pun sempat dihentikan selama 30 menit pada jam setengah 10 pagi. Rencananya, bila terus turun hingga 20%, BEI akan kembali hentikan perdagangan hingga waktu selesai, yaitu jam 4 sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tak khawatir ambruknya IHSG. Purbaya pastikan akan segera lakukan koreksi hingga Mei 2026. Gimana Pak hari ini? Ya, saya kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Dan persyaratan mereka yaitu lebih bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK, dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat. Anjloknya harga IHSG merespon pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang memandang ada masalah transparansi free float saham-saham Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Influencer Ciki Fauzi gagal jadi petugas haji. Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar buka suara. Lantas apa alasannya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar buka suara terkait pencopotan sejumlah petugas penyelenggara ibadah haji 2026 termasuk influencer Ciki Fauzi. Wamen Haji juga tegaskan seluruh proses pelatihan transparan dan tanpa perlakuan istimewa kepada siapapun. Tahu aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah, aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marisa Haqs hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf
untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sementara itu, Wamen Haj Dhanil Ansar menyampaikan bahwa calon petugas haji yang dicopot telah melanggar beberapa syarat seperti soal kehadiran dalam diklat, ketertiban, dan lainnya. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut, kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Wamen Haj tegaskan seluruh proses pelatihan dijalankan tanpa perlakuan istimewa kepada siapapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji.